Nah, tadi itu di Aljazair, tentunya tidak hanya berbagi makanan, tapi juga berbagi kasih sayang seperti itu, Puspa. Betul sekali. Nah, tadi juga kita sudah melihat bagaimana Ramadan di Uni Emirat Arab. Di Abu Dhabi tepatnya. Iya, lalu kita juga sudah ke Amerika. Sekarang kita ke Tokyo, Jepang untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya pada di Tokyo. Gitu, Ya. gitu nggak sih caranya? Bagaimana sih? Iya kan ya? Terlalu excited ya Iya. untuk tahu bagaimana suasana di Tokyo. Nah, kita telah terhubung dengan Enrika Rinintia, WNI yang berada di Tokyo, Jepang. Oke. Halo, wassalamualaikum Rinintia. Kita panggilnya Rini mungkin ya? Caca ini panggilannya. Oh, Caca, oke. Tuh saya lebih tahu loh, Caca panggilannya. Kenal ya. Baik, Caca, ini bagaimana suasana puasa di Tokyo, Jepang mengingat Indonesia warga Muslim. Begitu ini minoritas di sana, Caca. Alhamdulillah ya sampai saat ini Ramadannya lancar-lancar aja gitu. Di Jepang gitu komunitas itu kan alhamdulillahnya itu orang Indonesia kan tersebar di seluruh Tokyo ya. Itu komunitasnya itu komunitas Muslim itu banyak gitu ternyata. Dan komunitas ini kalau pas bulan puasa gitu, mereka berkumpul gitu biasanya buka puasa bersama, terus ada kajian-kajian bersama dan ada tarawih juga bareng-bareng. Oke, Caca, ini kan Anda jauh dari keluarga. Apa yang paling menantang berpuasa di Tokyo? Yang menantang mana ya? Kalau misalnya kita bersama keluarga, kita kan kalau di Indonesia biasanya kan kalau buka puasa bersama itu kan ya bareng-bareng sama satu keluarga besar gitu ya biasanya. Kalau di sini kan kita keluarganya kecil ya gitu. Oke. Makanan juga kalau mau cari yang halal dan sebagainya itu kebanyakan kita harus nyiapin sendiri gitu karena kan nggak semudah kalau di Indonesia bisa keluar misalnya beli makan atau apa. Di sini ya apa harus nyiapin sendiri gitu. Oke. Caca, kita tahu sendiri di Jepang ini kan mobilitasnya sangat luar biasa. Kemudian sepertinya jam kerja juga tidak dikurangi di sana, apalagi untuk warga Muslim di sana. Bagaimana kemudian mengatur pola atau rutinitas sehari-hari ketika Anda berpuasa, tapi juga tetap harus melakukan rutinitas seperti biasa di Jepang? Sebenarnya kalau rutinitas menurut saya pribadi ya nggak terganggu gitu. Cuman memang yang memang jadi pembeda ketika puasa kita kan sahurnya jam durasi puasanya itu beda sama ketika kita di Indonesia ya. Jadi ketika di Tokyo itu durasinya jauh lebih panjang. Otomatis sahurnya itu lebih pagi. Kita sahur jam sekitar 2:30 itu udah subuh gitu. Jadi sahurnya sebelumnya lah ya. Jadi harus bangun sangat pagi gitu. Terus bukanya itu baru jam 7 malam. Oke. Nah, Oke, Caca. hai. Ya, Caca, kalau berbicara mengenai Jepang seperti itu, begitu warga di sana mengetahui Anda berpuasa, apa tanggapan mereka? Dan seperti apa tanggapan mereka juga atau persepsi mereka melihat wanita berhijab? Seperti apa, Caca? Uniknya ya orang di Jepang ini aku lihat itu mereka cukup open minded, cukup rasa tolerannya cukup tinggi gitu. Jadi ketika mereka misalnya melihat aku berhijab gitu, awalnya mereka mungkin penasaran gitu. Banyak sih mereka ketika kita kenal mereka akan banyak pertanyaan gitu. Biasanya mereka akan banyak bertanya kenapa sih kamu kok berhijab gitu dan seterusnya ya. Tapi mereka bukan yang terus memandang kita aneh atau apa. Mereka malah justru penasaran dan biasanya terus bertanya. Gitu. Oke. Terus kalau untuk untuk puasa gitu. Mereka bisa memaklumi gitu ketika kita cerita ya. Misalnya kita cerita puasa, kadang mereka yang benar gitu. Ini kan musimnya kan panas gitu. Mungkin gitu kalau mau puasa gitu kan. Tapi mereka cukup menghargai. Baik. Cukup menghargai ya. Caca, ini kan berbicara soal puasa, biasanya mencari makanan di Jepang ini, mencari makanan halal pastinya sangat sulit di Jepang, di Tokyo khususnya. Kemudian menu buka atau menu sahur yang biasanya Caca hidangkan itu apa? Kalau aku sendiri di rumah, sebisa mungkin hidangannya tuh simple ya. Itu simple karena bahannya sendiri yang bisa dicari di sekitaran gitu. Terus sebenarnya kalau di tengah kota, mungkin untuk mengakses makanan halal sekarang udah cukup mudah. Banyak restoran-restoran Indonesia yang bisa
kunjungi. Oh, sudah Cuman kalau- banyak ya. Ya, cuman kalau untuk aku nih kan tinggalnya agak di pinggiran Tokyo nih, nggak di tengah-tengah. Jadi ya agak susah. Cuman kalau untuk makan, untuk raw food gitu misalnya, daging halal, daging itu alhamdulillah di sini aksesnya udah gampang. Mau beli online ada, dan kadang beberapa supermarket udah nyediain. Jadi kita kalau untuk bahan raw-nya gitu, bahan mentahnya gitu ada. Nah, tinggal kita mengaturnya. Kalau puasa gini kan karena waktunya pendek ya, waktunya nggak banyak. Nah, kalau bisa kan digunakan untuk ibadah. Nah, jadi menyiapkan santapannya ya yang simpel-simpel aja deh. Baik. Biasa. Caca, secara singkat saja, ini apakah di Jepang sendiri hari Lebaran menjadi hari libur nasional, kemudian ada agenda apa nanti Caca ketika Lebaran? Sebenarnya kalau di Jepang sendiri nggak diagendakan liburan nasional ya. Soalnya di sini sendiri kalau keagamaan biasanya jarang sih masuk liburan nasional. Cuman kalau kita itu biasanya orang Indonesia kumpul di Tokyo itu di street, di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, itu biasanya ada sholat id bersama. Sama kayak di Indonesia gitu ya. Banyak orang Indonesia ke sana nanti sholat id. Setelah itu biasanya dilanjutkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, itu ada open house. Oke. Oke. Yang ditunggu-tunggu biasanya itu ada santapan gratisnya soalnya. Baik, terima kasih loh ini sudah berbagi bersama kita. Caca, si anak Tokyo Sama-sama pinggiran. ya, Ustaz. Selamat menjalankan ibadah puasa juga Caca.